Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan kue putu. Ini adalah kue putu modern ya, karena namanya kue putu Belanda. Nah, ini juga bisa untuk ide jualan. Seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Nah, untuk pertama aku akan buat terlebih dahulu isian coklat atau flanya. Siapkan 250 ml susu cair, lalu 25 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya. Setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, di sini siapkan juga untuk coklat bloknya. Jadi di sini aku menggunakan coklat DCC seberat 60 gram. Jadi potong-potong kecil. Setelah mendidih meletup-letup, kemudian masukkan untuk coklat blok atau coklat DCC-nya. Lalu aduk-aduk hingga coklatnya ini meleleh semua. Dan kalau sudah coklatnya meleleh semua dan juga meletup-letup, kemudian matikan untuk api kompor. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Selagi menunggu dingin untuk flat coklatnya, aku akan siapkan bahan yang lain, yaitu bahan untuk cake-nya. Jadi di sini aku menggunakan 150 gram margarin, boleh juga ya kalian menggunakan butter. Jadi sesuaikan dengan budget dan juga selera. Nah, untuk margarinnya ini akan aku mixer bareng dengan gula pasir. Jadi mixer margarinnya ini hingga putih kental dan mengembang ya untuk margarinnya. Masukkan 140 gram gula pasir secara bertahap sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Gunakan speed yang tinggi hingga margarinnya ini berwarna putih pucat mengembang. Kurang lebih untuk waktu memixernya ini 5-7 menit. Nah, kalau sudah berwarna putih seperti ini, aku akan masukkan 3 butir telur. Pastikan untuk telurnya ini suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Masukkan telurnya juga bertahap satu persatu, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi juga hingga tercampur rata, kurang lebih 2 menitan saja. Tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh vanili, aku menggunakan vanili cair. Lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Tambahkan lagi dengan perisa pandan kurang lebih setengah sendok teh ya, supaya berwarna hijau cantik. Lalu mixer kembali hingga pewarna atau perisa pandannya ini tercampur rata semua. Dan kalau sudah tercampur rata semua, di sini aku akan siapkan untuk tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan tepung segitiga atau tepung pro sedang. Masukkan kurang lebih 240 gram dengan cara diayak ya, supaya nanti hasilnya itu bisa lembut cake-nya. Sedikit demi sedikit untuk memasukkannya, lalu aduk balik aja dengan menggunakan spatula, tidak perlu di mixer. Masukkan secara bertahap dengan disaring. Jika sudah tercampur rata semuanya seperti ini, kemudian siapkan plastik segitiga ya. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga secukupnya aja dulu, nanti jika kurang akan ditambah lagi. Nah, kemudian sisihkan. Untuk flat coklatnya juga akan aku
tempatkan di dalam plastik segitiga supaya nanti lebih mudah saja saat memasukkan fla coklat ini ke tengah adonan. Oke, kalau sudah di sini untuk ovennya sudah harus dipanaskan ya 10 menit sebelum adonannya masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam plastik piping bag, baik adonan fla maupun adonan cake, selanjutnya di sini aku akan siapkan ya untuk cup. Kemudian siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup kertas seperti ini. Kalau tidak ada boleh menggunakan cetakan muffin. Nah, lalu aku akan semprotkan terlebih dahulu untuk adonan cake di bagian pinggir-pinggirnya, karena nanti untuk bagian tengahnya itu akan diisi dengan menggunakan fla coklat ya. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Nah, untuk di bagian tengahnya itu sisakan ruangan untuk isian fla coklatnya. Lakukan hingga semuanya selesai, jadi melingkar seperti ini ya. Kalau menggunakan cetakan kue muffin, pastikan untuk cetakannya itu diberi alas kertas roti yang untuk roti kukus itu juga bisa. Kalau tidak ada boleh langsung di cetakan muffinnya, tapi olesi terlebih dahulu dengan menggunakan margarin dan ditabur dengan tepung supaya nanti saat mengeluarkan kue putu Belandanya ini bisa mudah. Nah, untuk bagian yang kosong di bagian tengahnya ini langsung semprotkan aja isiannya, coklat flanya di bagian tengah seperti ini. Kemudian rapikan dan hentak-hentakkan supaya udaranya yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar, sehingga nanti hasil akhirnya itu tidak akan bergelembung atau pecah ya. Nah, sebenarnya kalau untuk efek pecah atau retak di bagian permukaan cake itu biasanya karena suhu yang terlalu panas, dan juga bisa juga dari gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Sebaiknya kalau mau di oven itu dihentak-hentakkan terlebih dahulu supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar, sehingga saat di oven tidak membuat bergelembung ataupun retak. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Flanya diletakkan di tengahnya seperti ini. Untuk satu resep ini menjadi 9 cup ya. Jika ingin buat usaha boleh gunakan cup yang lebih kecil supaya lebih banyak hasilnya, karena aku adanya itu cup untuk cake-nya ini agak besar ya, jadinya hanya jadi 9 cup aja. Oke, selanjutnya akan aku oven. Di sini oven selama 30 menit. Apinya menggunakan api atas bawah dan suhunya 170 derajat Celcius. Jangan dibuka-buka ya untuk tutup ovennya supaya panasnya ini tetap stabil. Setelah 30 menit kemudian angkat, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya cantik ya, merekah dan tidak retak di bagian atasnya. Setelah dingin ini bisa dikeluarkan dari cetakan cupnya. Nah, jika dijual ya jangan dikeluarkan ya dari cupnya, biarkan saja dengan menggunakan cup, karena aku ingin menunjukkan saja seperti apa tampilan kue putu Belanda ini. Seperti ini ya untuk hasil akhirnya. Sangat cantik dan juga lembut walaupun tanpa bahan tambahan pengawet ataupun pengembang pelembut apapun juga. Nah, ini akan aku belah supaya lebih tampak di bagian dalam. Dan seperti ini untuk hasil akhirnya. Ini bisa awet ya 3 hari di suhu ruangan. Jadi aman 3 hari di suhu ruangan. Aku akan mencoba untuk mencicipnya. Jadi hasilnya itu sangat lembut, ada manis dan juga aroma pandan, serta di bagian permukaannya itu gulanya itu seperti kers gitu ya, membuat karamel. Jadi enak banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah ya yang ingin mencoba membuat snack
untuk keluarga ataupun untuk usaha. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.